Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, saya sedikit mau berbagi cerita perjalanan saya dari Kebumen ke Wadas Lintang. Buat sedulur yang sekarang merantau di Jakarta dan sekitarnya, atau bahkan di luar negeri, Malaysia, Taiwan, dan lain-lain, pasti ini akan sedikit mengobati rasa rindu kalian dengan kampung halaman ya. Oh iya, sedikit kita belajar sejarah yuk. Kebumen. Tahukah Anda, Kebumen dulunya adalah dua kabupaten yang digabungkan menjadi satu, yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Karanganyar. Tahun 1936, pemerintah kolonial Belanda resmi menggabungkan antara Kabupaten Karanganyar di bagian barat dan Kabupaten Kebumen di bagian timur. Ternyata Karanganyar dulunya adalah kabupaten ya, yang sekarang sudah menjadi kecamatan. Bahkan kabarnya, Kecamatan Tambak dulu masuk Kabupaten Karanganyar, tapi sekarang sudah masuk ke wilayah Banyumas. Mengenai tempat wisata, jangan ditanya lagi deh. Kebumen punya banyak pilihan tempat wisata, mulai dari pantai, bendungan, perbukitan, dan juga peninggalan sejarah. Salah satunya adalah Pantai Menganti. Pantai Menganti untuk saat ini menjadi destinasi favorit untuk masyarakat wilayah Kebumen maupun luar kota. Terima kasih untuk semua kalangan dan juga teman-teman yang dengan bangga memposting atau mempromosikan wisata Kebumen di akun sosial media kalian, sehingga tempat wisata kita menjadi ramai. Kalau bukan kita yang bangga, lalu siapa lagi? Jangan lupa posting makanan khas Kebumen juga ya, supaya Kebumen maju wisatanya, masyarakatnya, pembangunannya, dan semoga ekonominya juga. Amin. Teman-teman tahu kan makanan khas Kebumen? Kita refresh lagi ya, supaya teman-teman ingat ada banyak makanan khas Kebumen. Mulai dari nasi penggel. Nasi penggel adalah nasi yang di dalamnya ada lauk kikil dan sayur gori atau nangka muda yang dimasak dengan santan dan daun ubi. Berikutnya ada sate ambal. Dalam pengolahannya, daging ayam diolah bersama dengan bumbu. Kemudian sate dibakar di atas bara api. Nah, yang bikin beda dari sate ambal ini, daging yang digunakan telah dimasak terlebih dahulu. Maka daging sate ini akan terasa lebih gurih dan memiliki tekstur yang lembut. Kalau sate yang lain di penyajiannya itu dengan sambal kacang atau sambal kecap. Nah, kalau sate ambal ini menggunakan sambal tempe kedelai. Berikutnya ada soto Taman Winangun. Pasti teman-teman sudah sering menemukan soto di berbagai daerah di Indonesia. Makanan yang berkuah berisikan daging dan sayuran. Nah, bedanya adalah daging yang digunakan bukan daging ayam atau sapi, melainkan daging entok atau itik. Dan kuah soto ini bukan kuah bening, melainkan kuah santan. Berikutnya ada lanting. Lanting adalah makanan ringan yang berbahan baku dari singkong. Untuk teksturnya keras, renyah, dan rasanya gurih asin. Tapi ada juga pilihan rasa mulai dari original, pedas manis, balado, dan lain-lain. Berikutnya ada yutuk goreng. Yutuk merupakan jenis hewan laut yang biasanya banyak ditemukan di pesisir pantai. Bentuk hewan ini mirip seperti undur-undur namun memiliki cangkang. Biasanya yutuk diolah menjadi cemilan peyek, bakwan, atau beragam cemilan lainnya. Selain itu, yutuk juga sering diolah dengan cara digoreng dan disajikan sebagai lauk makanan. Itu hanya sebagian contoh makanan khas Kebumen dan tentunya masih banyak lagi teman-teman. Mungkin di kesempatan berikutnya saya akan mencoba untuk mereview kuliner Kebumen.
Lanjut perjalanan menuju Wadas Lintang. Untuk cuaca hari ini cerah dan kondisi lalu lintas pun lancar. Untuk menuju ke Wadas Lintang, jika teman-teman dari Kebumen, perjalanan kurang lebih 55 menit. Kalau saya sendiri, saya melewati jalan P. Bumi Dirjo. Sampai daerah Seruni, belok kiri. Lewati jalan Pemandian Timur menuju Alian. Ikuti jalan Pemandian Timur sampai ke Desa Sawangan, lalu belok kanan teman-teman, ke Jalan Raya Wonokromo. Ikuti jalan sampai Jalan Raya Kali Putih, lalu ke Jalan Raya Sendang Dalam. Untuk kondisi jalan lumayan bagus kok teman-teman, dan naik turun, jadi teman-teman hati-hati. Sebelum kesini cek dulu kondisi kendaraan teman-teman, rem, oli mesin, dan lain-lain. Oh iya, untuk video perjalanan menuju Wadas Lintang, mohon maaf tidak bisa disajikan teman-teman karena ada kesalahan teknis. Tapi untuk video review wisata Wadas Lintang ada di akhir video ya. Jadi tetap stay sampai akhir video. Selamat datang di Wadas Lintang. Wadas Lintang adalah nama kecamatan di daerah Kabupaten Wonosobo. Di daerah ini terdapat bendungan atau waduk, dan bendungan ini dinamakan Waduk Wadas Lintang. Waduk ini dibangun mulai tahun 1982. Pembangunan waduk ini selama 7 tahun teman-teman. Wow, lumayan lama ya. Dan diresmikan oleh Presiden Indonesia pada tahun 1988 oleh Bapak Presiden Soeharto. Ini adalah warisan, tugas kita adalah menjaga dan menggunakan sebaik-baiknya. Banyak banget manfaatnya, mulai dari penyediaan air untuk persawahan dan kebutuhan sehari-hari, dan juga tempat untuk budidaya ikan air tawar, dan tempat para nelayan untuk mencari ikan. Banyak juga yang memancing di sini teman-teman. Cukup dengan melihat alam, kamu merasakan kedamaian. Berpetualanglah sejauh mata memandang, mengayuhlah sejauh jalanan terbentang, dan bergurulah sejauh alam berkembang. Terima kasih Indonesiaku.